meninggalkan anak, meninggalkan suami. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah, banyak rezeki. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi kan halu bihi uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumila. Sallu ala Nabi Muhammad. Meninggalkan anak, meninggalkan suami. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah, banyak rezeki. Hidup di Hongkong banyak godaan. Jagalah hati, jagalah iman. Perintah Allah ayo dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Godaan setan waspadalah, ingat pasangan menunggu di rumah. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah gendak-gendaan. Alhamdulillah, tadi pesawatnya delay. Bu Nuris tanya sama saya, sudah bisa keluar belum? Saya bilang belum bisa. Kolam apa? Gak bisa, perut saya sembelit, ngisiknya gak keluar. Langsung Bu Nuris WA, masa nasibnya kayak Samsudin? Yakinlah bahwa pertemuan dan perpisahan itu sudah diatur oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki bertemu, pasti bertemu. Kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak ketemu.
Maka hidup itu cuma ada dua. Ada suka, ada duka. Ada suka kita bersyukur, ada duka kita bersabar. Sehingga orang hidup di dunia itu tidak perlu stres, dibuat happy saja. Kemarin siang saya sengaja berangkat dari Jogja pagi, karena siang saya diundang Pak Jokowi makan siang di Istana Bogor. Saya mengatur Bapak, saya mau ke Hong Kong. Gus, nitip salam untuk kawan-kawan di Hong Kong. Jadi hari ini Anda semuanya mendapatkan salam dari Pak Jokowi. Silakan direkam, di tag, nanti Pak Jokowi juga di tag. Oleh Pak Jokowi jawab, siapa lu? Pasti kenal lah, pasti kenal. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, saya banggakan. Sesuai dengan tema kita hari ini, orang tulisannya mencari dan menjadi sahabat dunia dan akhirat. Kita doakan Bu Nuri segera ke akhirat. Gak ngundang abah lagi, justru abah itu pengen gak diundang. Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam, beliau memberikan standar sahabat itu seperti apa. Kalau saya kan mengatakan sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Nah, Ibnu Athaillah beliau menggambarkan arti sahabat itu seperti ini. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Berarti sahabat yang ideal itu satu, kalau kamu ketemu dia tambah rajin, kalau kamu mendengarkan omongannya ingat Allah. Tapi sebaliknya, kok punya teman kelakuannya bikin kita males, enek, pengen muntah, mendengar perkataannya kita zizi. Kemarin saya ngaji di Kendal, tahu-tahu orang naik panggung langsung nyium pipi saya bunyi. Saya pulang langsung mandi 7 kali. Salah satunya pakai pasir. Lanang, malah takon lanang apa wedok. Kalau saya bilang wedok pasti kamu pengen mencoba. Dicium. La tasab, jangan bersahabat. Man la yunhiduka haluhu. Orang-orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin. Makanya apa? Jadilah contoh minimal untuk kawanmu sendiri. Dalam hal apa? Hal kebaikan. Contoh, saya malu sama temanku itu, kenapa? Dia pekerjaannya lebih berat dibandingkan saya, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Itu kan keren. Saya malu sama dia, gajinya sama, kenapa dia sedekahnya lebih banyak dibandingkan saya? Saya malu dengan dia, kenapa? Gak pernah absen dalam kebaikan. Saya malu dengan dia, kenapa? Dia lebih banyak menyantuni anak yatim. Saya sama-sama berangkat dari Indonesia, kenapa dia bisa, saya enggak? Persoalan kebaikan. Sehingga apa? Pribadi masing-masing ini menjadi role model minimal untuk dirinya sendiri. Kalau toh kemudian orang lain mencontoh, itu namanya pahala jariah. Perempuan itu tidak punya hak untuk menceraikan. Oh, itu rasa megatan? Ya. Kena? Gak bisa. Bisanya mengajukan gugatan. Kalau perempuan mengecat itu raiso. Mas, gue tak pegat, goblok itu raiso. Bisanya mengajukan. Nah, kenapa perempuan itu gak punya wewenang untuk megang? Alasannya sederhana. Karena perempuan itu didominasi 86 perasaan.
Jadi kalau sampai perempuan punya hak untuk megat, pasti rumah tangga luweh pegatan daripada laki-laki. Karena 86% perempuan itu diatur dominasi oleh perasaan. Kalau laki-laki 86% diatur oleh akal. Itulah alasan kenapa orang gila itu paling banyak laki-laki. Lah delok ning dalan ki lho, rata-rata wong ngedan nang nganggo kathok, lontang lantung, kuwi rata-rata lanang. Makanya kalau Bu Nuris kangen sama suaminya, langsung golek wong edan. Ben iso nyawang lho maksudnya. Lah kenapa kok yang banyak gila itu laki-laki? Karena orang gila itu rata-rata karena terlalu banyak beban pikiran. Sementara laki-laki pikirannya 86%. Nah, lah sing stroke wong wedok. Karena perasaannya 86%. Kalau dia nggak mau ngomong, nggak mau curhat, akhirnya stroke. Dan Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Seperti apa dicontohkan oleh Bu Nuris. Ya seneng kok, semakin nangis semakin untung. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang kok sahabat teman, perilakunya perilaku lebih banyak kepada kemaksiatan. Berarti apa? Dia dipredikati seperti setan. Oh, kelakuannya kayak setan. Karena setan itu kecenderungannya ngajak kepada keburukan. Maka sebaliknya, kok orang baiknya minta ampun, kita dengan gampangnya mengatakan hada malakun karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Kenapa? Kebaikannya seperti malaikat. Maka manusia sendiri itu mohon maaf, kalau dia baik, lebih baik dibandingkan malaikat. Kalau dia buruk, lebih buruk dibandingkan setan. Contoh, ketika Isra Mi'raj, ini hari ini alhamdulillah, ini tanggal 1 bulan Maulud. Artinya apa? Kajian hari ini tepat di bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan semua yang ada diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Tiket yang kamu beli hari ini insya Allah menjadi tiket surganya Allah. Amin. Saya mau kasih tahu sama sampean satu hal. Allah itu menyebut nama Muhammad secara jangkar. Langsung menyebut nama Muhammad itu hanya sekali toh. Itu pun pertemuannya private, hanya berdua antara Allah dengan Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, sekali toh. Bagaimana kemudian Allah sangat menghargai Kanjeng Nabi. Selain itu, pasti kalimatnya adalah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah. Ini menunjukkan apa? Bahwa etika itu penting. Allah saja memanggil nama Muhammad dengan jangkar itu cuma sekali toh ketika mereka bertemu berdua 4 mata. Selebihnya memanggil wahai kekasihnya Allah, wahai utusan Allah. Makanya di Indonesia itu saya mengkampanyekan, apa kampanyenya? Kalau sama pemimpin itu mbok yang sopan. Contoh, sopo Presidenmu Jokowi, itulah sopan, Cok. Harusnya apa? Sopo Presidenmu Bapak Jokowi. Sopan. Anaknya Pak Jokowi itu kan sahabat saya, Mas Gibran. Dia lebih muda dibandingkan saya. Saya panggil Mas Wali, Mas Gibran, Mas Wali Kota. Iya. Saya dikit-dikit menteng kowe. Banter salah. Kopi ini ra ono. Tegane ra teko. Kuwis itu artinya menggoda. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sodrun itu artinya dodo, Bu. Apa? Dodo. Di dalam dodo
Itu namanya kolbun, artinya hati. Makanya kenapa kita kalau hatinya merasa nggak enak yang dipegang dadanya. Karena di dalam dada ada hati. Saya juga kalau merasa nggak enak hati langsung pegang dada, dadanya istri saya. Ya. Tapi maksud dadanya nuris lah ya mungkin. Tenang ada luar sah. Cangkemnya jamuran. Siapa sih ngomong jamuran ini? Anda benar. Jadi ini saya sampaikan pelan-pelan dari awal. Kemudian biar Anda tuh paham, piye awake dhewe kekancan niku kudu piye. Ya. Jadilah, carilah teman yang kalau nyuguh dengan cepat, kalau lambat ya usah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang nguis-nguis dada manusia yang senantiasa membuat kita was-was. Wis itu was-was gitu loh. Yuwas wisufi artinya was-was. Was-was itu cara bahasa Jawane apa? Ya was-was loh. Terakak. Padha karo awakmu ndelok wong ganteng. Wow, terakak. Ndelok wong ganteng, wow. Mulai ning Indonesia ketemu bojone, weh. Apakah memandang senang itu mesti syahwat? Belum tentu. Belum tentu. Makanya kalau Nabi itu mengatakan la tajbi'in nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Berarti memandang pertama kali boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu dibolan-balen. Astagfirullah, Pak Abi balik ini. Kayak saya kemarin pas ngaji di kafe dan di Jogja sama Bali. Masuk, Masya Allah. Bawah naik ke atas, atas turun ke bawah. Saya memandang ke depan, ada susu. Saya lempar ke kiri, paha. Ke kanan, susu lagi, ya Allah. Ya Alhamdulillah, akhirnya saya betah. Betah ngaji. Karena aku belum selesai. Menikmati dong Gus. Nah Bu, betahnya awak. Emangnya aku cowok apa? Oh beneran. Salah. Pokoknya menikmati. Jadi yang bikin was-was itu ternyata ada dua. Seperti cangkirnya. Kok cangkirnya tutupnya kayak apa? Mana tapi? Pikirannya keras. Lemon air panas itu bagus untuk orang masuk angin. Jadi lemon air panas plus madu itu bagus untuk masuk angin. Kemudian lemon plus jahe bagus untuk tenggorokan. Lemon madu jahe gitu kan. Kalau madu plus istri perang dunia ketiga. Hanya perempuan itu bagaimanapun lebih kuat. Kita mendapatkan dosa jariah dari perilaku buruk kita yang dicontoh oleh teman kita. Dulu sama-sama berangkat ke Hongkong, sama-sama pakai jilbab. Yang satu copot jilbab, kemudian nelungsungi. Yang tadinya nutup aurat, buka-bukaan. Karena mengidolakan Lisa Blackpink. Sama-sama berangkat, akhirnya apa? Mengidolakan Lisa Blackpink, jilbabnya dicopot, baju muslimnya dicopot, diganti celana Hawaii. Celana Hawaii itu sampai dengkul. Sekarang muncul lagi celana Wahai, karena di atasnya dengkul.
Kalau dilihat seolah-olah ngawe-ngawe, hai. Ya kalau Lisa Blackpink mau pakai pakaian seksi, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah Kungyang kebayang nggak? Body kayak Bonoris pakai pakaian kayak Blackpink. Bodinya STNK, setengah tua nih kewer-kewer. Satu lagi setengah tua lemu gino. Pakai pakaian kayak Lisa Blackpink. Sudah kakinya belang-belang, tunggaknya meletek-meletek. Di sawang belas matanya orang nyaman. Maka jadinya bukan seperti Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk. Nah, kok bukan menghina, fakta. Kok temannya yang lain lihat mencontoh kamu nyopot jilbab, aku nyopot jilbab apa? Lah ngapa? Koncoku juga nyopot kok. Perilaku seperti ini akan menjadi dosa jariah. Maka undang-undangnya apa? Su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Kebaikan disampaikan belum tentu dijalankan, tetapi keburukan gak usah disampaikan, dilihat saja bisa nular. Maka mohon maaf, kalau berada dalam satu majelis kebaikan yang disampaikan belum tentu bisa dilaksanakan, tetapi ketika melihat keburukan gak usah didakwahkan, itu biasanya malah dicontoh. Betul? Makanya kadang-kadang aneh, kalau diundang ngaji kebanyakan sambat, orang gelem mangkat. Pengajian lo ngedol tiket. Ngurus kok senengane ngedol ndase kiai. Paling hasilnya gitu ku seragam. Selalu suudon. Tetapi begitu ada hal-hal yang hura-hura, nggak usah diundang, mangkat. Lah pengajian tidak takon kiai ini sopo? Ganteng apa ora? Kacamatane apa ora? Tapi lah ning Victoria ono Jatilan, ono Jaran Kepang, ora diundang, mangkat. Padahal Jatilan ki ngundang demit. Kok sampe kok Kungyang? Berarti Kungyang koyo Menawi ibu dan bapak para demit rahimakumullah. Saya mau tanya sama Anda, setan itu objek apa predikat? Subjek apa predikat? Kalau kita mengatakan subjek berarti dia makhluk. Tapi ada kalanya setan itu predikat. Bisa. Contoh, orang kelakuannya buruk. Dengan gampangnya kita mengatakan monggo koyo setan. Betul kan? Padahal bukan setan. Makanya kemudian kalau dalam Al-Quran kita lihat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang menggoda dada manusia, nguis-nguis. Kok ngidik-ngidik? Beda goblok. Kalau nguis-nguis itu dada dalam, namanya sudur, hati. Lah ngidik-ngidik ini kelek. Kamu dalamnya nggak dik-dikan ya? Santet meteng. Malah jawab, aku mau. Malah ada yang daftar. Maka kalau kita pengen tahu bagaimana seseorang itu, gampang saja, tanyakan sahabat, tanyakan saudaranya. Maka khitbah dalam Islam, lamaran itu kan gak ada istilah pacaran. Supaya kita tahu yang mau kita lamar itu seperti apa, itu disarankan untuk bertanya kepada keluarga dan teman terdekatnya. Kayak gitu jadinya bisa kayak gitu. Tapi hati-hati, sekarang banyak teman makan teman.
Makanya kalau di Amerika anjing itu seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti Anjing. Makanya gampang saja, kalau Anda pengen tahu jeleknya saya, gampang, tanyalah teman saya. Karena teman saya yang paling sering menjelek-jelekan saya. Nah, yang kita cari karakternya tadi itu khairul ashabi mayadulluka alal khair. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Kuduane ngomong pahit. Engko aja ngono to ora pantes. Awake dhewe kerja ning ngokong ado-ado malah duite entek nggih hura-hura. Betul? Betul. Ora pantes. Ketake kancane kancaku ya. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Kesel aku Kak. Jilbabnya ini insya Allah luwih parah. Tapi hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Berarti nuris koyo. Saya itu mendengar kabar berita itu kan. Kalau di Taiwan itu penyakitnya satu, sering tawuran, mabuk-mabukan di jalan. Nah kalau di Hongkong ini lebih ngeri lagi ternyata. Saya pikir lebih ringan dibandingkan Taiwan. Kalau Taiwan kemarin terakhir pertarungan antar perguruan silat, mati, masuk TV, mabuk di jalan, lah viral. Lah kalau di Hongkong ternyata lebih menakutkan lagi, lesbi, gitu. Aku jadi bingung, caranya gimana? Kancane kancaku. Saya cuma ingatkan satu hal ya Dok ya. Ini hadis Kanjeng Nabi, bukan dari saya. Kalau toh kemudian ada kawan kita yang menempuh jalan seperti itu, kalau bisa dinasihati, nggak bisa ya, biarkan saja. Yang penting kita sudah berusaha nasihat. Wong pilihan masing-masing. Tapi kalau ada yang mengkampanyekan, itu yang saya lawan, nggak boleh. Kalau Anda berperilaku seperti itu, hak saya apa untuk melarang? Tetapi kalau mencoba mengajak orang lain melakukan hal yang sama, itu yang harus dilakukan. Nabi mengatakan begini, la'anallah man amila, mohon maaf, bilang la'anallahnya, Allah melaknat itu sampai 3 kali. La'anallah, la'anallah, la'anallah. Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Man amala amila qaumin Lut, man amila amala qaumin Lut, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lot. Istrinya Nabi Nuh itu, mohon maaf, istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku LGBT, tetapi pendukung, supporter. Padahal dia bukan LGBT, itu saja dilaknat oleh Allah. Apalagi yang melakukan. Memang cangkemmu. Aku orang lesbi Gus, terus bosone uang. Acur, acur. Oh tidak. Lah kalau ada kawan kita seperti itu kewajiban kita mengingatkan. Tapi ingat, jangan dijelek-jelekkan. Murah. Allah itu membenci perbuatan dosa, tidak membenci orangnya. Orangnya yang perlu diselamatkan. Allah membenci perbuatannya, tidak membenci orangnya. Makanya nasihati orangnya supaya meninggalkan perbuatan dosanya. Betul? Kalau ada orang berbuat
dosa seperti itu sebagai kawan, tolong doakan. Jangan dicaci. Cacianmu tidak pernah bisa merubah mereka. Doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Amin. Ya Allah, koncoku jeruk minum jeruk ya Allah. Malah seger. Ini salah contoh ya Bu. Malah seger lah. Difatihai. Mudah-mudahan dia meninggalkan perilaku seperti itu ya Allah. Al-Fatihah. Mana loh? Malah tambahin es. Kan itu ada iklannya, Gus. Maka kemudian apa? Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Dan orang-orang yang perkataannya ini tidak membuat kamu mengingat Allah. Itulah alasan kenapa dibuat majelis seperti ilham. Nanti kasih alasannya, kenapa kok harus ada majelis. Nanti kasih ayat. Supaya apa? Tempat ini menjadi sarana untuk saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya, dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana cara Anda berlomba? Cukup nyekel HP-mu gitu loh. Duh HP malah mau chatting karo bojone tanggane. Caranya begini. Kamu rekam yang bagus, kamu posting, kamu viralkan. Iya, keren. Sehingga apa? Jaringan angel. Yang bilang live ini sopo do? Aku mau merekam. Sejak kapan merekam pakai jaringan goblok? Saya tidak bilang melive-kan, tidak bilang siaran langsung, tapi bikin konten. Hongkong mengaji bikin tagar, kan keren? Loh, saya itu dimana-mana bilang, kenapa orang baik itu harus posting? Karena kalau orang baik gak mau posting, yang FYP itu semuanya dosa dan maksiat. Betul? Kalau kamu ngaji gak mau posting, maka yang FYP, cewek berjilbab ngemut es krim. Aku lihat. Karena saya harus komentar di media untuk mengcounter itu gitu. Bukan ke aku menikmati. Sedikit. Gitu loh dok. Ini konten-konten yang Allah akan memberikan keberkahan dari medsosmu. Ini kamu tahu nggak? Besok bahwa kita kalau mati masih akan ada jejak digital. Bayangkan kamu mati, postingannya penuh dengan kemaksiatan. Kamu sudah di liang lahat, maksiatmu masih dinikmati oleh banyak orang. Betul? Tapi kalau orang melihat postinganmu isinya pengajian, isinya ajakan, seruan, sedekah, macam-macam, kamu mati, itu masih viral ditonton sama orang. Itu namanya pahala jariah. Saya kira ya, aku rasa marah awakmu, rasa ngomong apa-apa. Minimalisnya, kok aku dulu tahu chatting karo wong yang-yangan melalui DM, melalui WA. Boh bojone wong apa bojone sapa ora dong. Kamu buat antisipasi. Sadurunge turu tolong dihapus. Loh bukan kok saya ngajari enggak, mohon maaf. Kebayang nggak kalau kamu tidur nggak bangun lagi? Delala HP-mu dicekel karo anakmu. Senajan to kowe wis mati, anakmu gelo karo awakmu, betul? Aku ra iso ngarang maksiatmu, saya harus mengatakan bahwa maksiat itu tidak boleh iya. Tapi apa aku iso jadi CCTV untuk dirimu? Gak bisa. Masing-masing kita itu aktor dong di hadapan Allah. Yang peran kita ini akan dilihat. Karena memang hidup ini seperti panggung sandi, seperti film. Kalau lagi senyum tertawa seperti film komedi. Betul?
Kalau lagi romantis seperti telenovela, drama Korea. Kalau kamu lagi bercermin seperti film horor. Gara-gara harus pengajian, alisnya dikerok, dilukis. Masuk kamar mandi, raup. Begitu ngocok, loh, alisnya hilang. Ini menungso pocing. Saya mau tanya, kira-kira buatan Allah sama buatan manusia itu lebih bagus mana? Allah. Alis asli itu buatan Allah apa buatan manusia? Allah. Ya goblokmu, apa mau kerok? Malah mau lukis dewe. Berarti seolah-olah kamu menganggap lukisanmu lebih baik dibandingkan lukisannya Allah. Makanya lumrah kalau laki-laki tidak bisa ngatur istri. Gimana kok aturan suami? Aturan Allah saja dilanggar. Kalau saya tengah dulu, nah alisnya nanti kayak galengan ya. Mentang-mentang bojone Madura, alisnya kayak celurit. Nah, di mana kemudian pentingnya nyari sahabat yang bagus? Di mana urgensinya, teman? Banyak di antara kita yang terpengaruh itu justru dari lingkungan pergaulan. Besok kalau Anda pulang ya, kita kasih tip. Anak-anak itu Mbak, Bu, kalau dia duduk di rumah dengan orang tuanya 1 jam nggak betah. Tapi kalau nongkrong sama teman-temannya di warung kopi 5 jam betah. Pertanyaannya kenapa Gus? Apakah di rumah tidak boleh main HP? Siapa yang bilang main HP? Orang tuanya aja main HP kok. Suami istri di kamar, yang laki-laki chatting sama siapa, istrinya chatting sama Siapa? Sing wedok ndelok TikTok, sing lanang ndelok micet. Wes tahu mana kamu tahu kamu. Aku lan dua aplikasi. Ayo dibuka, ayo. Ayo buka. Kalau aplikasi saya ada micet, silakan saya didenda 1 miliar. Ya, tak kurang ajar kok. Ini tak cekin. Bojomu sing duwe hak lho ora tau ngecek. Lembaturmu sapa to? Kok aku cek Hongkong. Oh no. Ayo wani buka-buka iki bar chatting karo sapa? Ayo. Rasa isu terlalu tinggi, Gus. Kalau dulu malah yang saya itu anak-anak SMA di DM. Gus, mau nikah lagi nggak? Iya. Kenapa Mbak? Aku siap. Siap apa? Siap tak antemi apa ya? Tak jarke we. Aku siap Gus. Siap untuk menjadi madumu. Iya. Sorry, saya nggak doyan madu, doyannya kopi. Aku bener. Malah kopi susu cap bendera gitu. Aku tuh gak doyan susu, doyan kemasannya. Aku tuh bingung orang secangkem memang nancing. Aku jadi pengen halus. Manusia itu dikasih 360 sendi, dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Panas di pasir Ramure kok nuris. Lho lak sewa gedung iki saiki pasir kok ris. Aku coba berat. Jadi mbak-mbak ini yang jawab, tak kipasi Gus ben kaya manten. Aku ngene ku malah delok sing isor kok ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kenapa kemudian kita sering mendengar tombo ati iku 5 perkarane, salah sijine wong kang soleh
Jadi kenapa kita harus berkumpul dengan orang soleh? Imam Syafi'i mengatakan begini, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Justru karena merasa bukan orang soleh, cintailah orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Contoh, saya kemarin itu sebenarnya diundang Pak Jokowi sendirian makan siang di Istana Bogor. Teman-teman Gus yang lain bilang, Gus, bisa nggak kami ikut? Akhirnya saya matur sama Presiden, Pak, teman-teman Gus mau ikut. Ya udah, kalau yang ngajak Gus Miftah nggak apa-apa. Dikasih kuota berapa orang, Pak? 9 orang. Pertanyaannya begini, saya yang tidak soleh dalam konteks itu bisa memberikan syafaat kepada Gus lainnya untuk bisa ketemu Presiden. Lah bagaimana kalau kita mencintai orang soleh? Coba Anda bayangkan. Apalagi kalau Anda mencintai Kanjeng Nabi. Orang seperti saya yang mungkin banyak dosa, banyak maksiat bisa memberikan syafaat bagi Gus-Gus lainnya. Makanya kemarin saya ngajak Gus Lukman dari Termas, Gus Han dari Darul Ulum Jombang, Gus Hadi dari Probolinggo, Gus Atoilah dari Bandung, Gus Hisam dari Lampung, Gus Muh dari Klaten, dan lain-lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa pertolongan dari orang baik itu pasti ada. Walaupun saya sebenarnya tidak baik. Kayak yang sering saya ceritakan, di Kalimantan ada anak hamil 3 bulan, pernikahannya 3 bulan hamil, bapaknya diminta untuk datang ke Jogja karena anaknya tiap malam ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untung yang ngelindur orang Kalimantan, pedalaman. Coba kalau orang Solo, dikira yang menghamili aku. Pak, bawa ke Jogja, minta ucapan atas kehamilan saya dari Gus Miftah karena tiap malam nonton YouTube, ngelindur. Makanya aku curiga Mbak pakai kaos gambarnya aku. Pasti dia merasa dipeluk oleh aku. Ini menunjukkan pertolongan itu nyata gitu loh Bu. Tengok ya. Dia kancan karena orang api ini penting di sini. Akhirnya dengan modal uang 300.000 dia berangkat ke Jogja. Sampai Kalimantan, Banjarmasin uangnya habis. Bingung, mau balik nggak punya uang, mau lanjut juga nggak punya uang. Nunggu di pelabuhan, ada truk lewat. Bokongnya truk ada gambarnya Gus Miftah. Dikejar, Pak mau kemana? Mau ke Magelang. Dari mana? Dari Banjarmasin nganter sayur dari Jawa. Lah Bapak kok bingung mau kemana? Saya mau ke tempatnya Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Kok saya lihat truk ada gambarnya Gus Miftah. Apakah ini truknya Gus Miftah? Bukan. Saya ngefans sama Gus Miftah. Akhirnya sopir truknya bilang apa Bu? Ya udah Pak, silakan naik truk saya. Kebetulan saya mau ke Magelang, Magelang Jogja jaraknya tidak jauh. Saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Coba bokong truk mengisapa. Makanya kan harapan kita apa? Bertetangga bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin. Amin. Ada satu hadis, ini mang rungokke tenang. Malek sik Gus, HP-mu ngopo? Nembe iki lho ana wong tausiah sik Gus. Suwe-suwe ini aku dari Kiai PKI yo. Apa yang PKI? Presiden Kumyan Indonesia. Hidup Kumyan. Bedone Kumyan karo pejabat Indonesia itu apa nih? Bedone siji. Lah, pejabat Indonesia itu takut makanan haram, tapi tidak takut uang haram. Kalau kunyan mungkin setiap hari ketemu makanan haram,
tapi uangnya tidak haram. Didukungnya mesti viral tuh lain. Viral kan apa? Bila teman-teman kalian ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatannya bersih daripada tangannya bersih pendapatannya kotor. Apa-apa, kipasnya mati. Kebatune entek iki. Wayai. Mari gombake dikek aku ambune balsem. Nah. Jadi ibu bapak. Iki wong lanang melu-melu yo ngopo? Kan forum wanita. Kalau kamu itu terusnya kamu pakai rok. Nabi Muhammad begini, ada hadis begini. Malaikat yang paling dekat dengan Nabi itu siapa? Malaikat Jibril. Kalau yang dekat dengan Nuris, Israil. Loh justru kalau dekat dengan Israel malah panjang umur. Kan mau mencabut nyawa tidak tega. Kancanya. Malaikat Jibril ini ibu, dia berbangga hati, berbangga diri. Kenapa? Karena bentuk ciptaan Allah paling bagus dan paling indah. Jadi kalau Anda dikaruniai wajah yang cantik, bangga itu boleh. Yang nggak boleh itu sombong. Ayumu kuwi mergo kersane Gusti Allah. Padha elekmu juga gaweane Gusti Allah. Bila kok ana wong muji keayuane berarti dia muji Allah. Kok ana wong ngelek-ngelek menghina orang jelek berarti menghina Allah. Kalau ada orang merongos, tolong jangan kamu hina. Jangan-jangan dia bertopeng. Kalau dibuka topengnya, ya lebih merongos. Makanya kalau, kamu kok cantik? Hada min fadli Robbi. Semuanya dari Tuhan. Kamu merongos? Hada min fadli Robbi. Aku merongos yo kersane pangeran. Kalau zaman dulu orang merongos gak bisa naik motor karena gak bisa ngelobok gigi. Kalau sekarang bisa karena metik. Orang merongos itu adalah minkem yang tertunda. Makanya ada peribahasa merongosong berbunyi nyaru. Ya itu maksudnya aku. Malaikat Jibril ini bu, ini berbangga hati. Wes, aku tak ditake malaikat Jibril kalau ngadep. Ini adalah contoh berdiri. Karena di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Kalau Nuris, muntah-muntah. Kayaknya Nuris langsung nutup rai ini, kita pikir isin. Bono pamer cincin. No? Saya nggak pamer, hanya memberitahu. Guys, ada. Saya itu pakai ini karena permintaan istri, bah, tak beli baju. Jadi Bunda itu desain sendiri. Makanya kalau beli kayak gini di Mekah, di Medina gak bakal ada. Karena desain dari istri. Aku naksir. Mari kita akhiri pengajian kita hari ini. Alah, bajunya kok taksir apa meneh isine. Cie, Nuris jelas cie. Masa lo nembe mudun kok bandar numpak mobil. Bapak sekali-kali kalau diajak selfie kok bapak. Bagus. Buat di posting bah, main followerku nambah lah matane. Miskin uang, miskin kuota, miskin follower.
Saya kasih tahu cerita bagaimana kemudian kita bangga jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sesuk iki nduk ning surga golek-golekan. Kok awakmu mlebu surga nuris rono mesti kok goleki. Mereka kok nuris ra ketok. Lah kowe kok mau golek nuris? Lah niku iki kula iso ngaji mergo panitiane nuris. Mosok kula jamaah iso mlebu ketok panitiane ora. Langsung malaikat delok. Oh, pantes wong mlebu. Apa? Ada-ada ngundang kiai saka Indonesia sarapane iwak asin. Nyatane kok. Wah, ini bungkusnya wapi tak buka. Wasing. Pokoknya lah salaman kalau bonus rezeki 3M. Murah meriah, muntah-muntah. Kamu istilah apa-apa orang mangan iwak asin, mangan KFC tetep dadine. Malaikat Jibril bilang sama Allah, Gusti, matur nuwun. Jenengan sudah menjadikan aku dengan ciptaan terbaik dan terindah. Makanya kenapa kalau mau bercermin doa kita biasanya apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabathis. Ini doa yang iso kalau aku mau balik kana ini. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau ciptakan bagusnya bentukku, maka perbaikilah akhlakku. Jadi apik jobo jero. Karena hari ini banyak orang yang luarnya cantik tapi isinya penampilannya menawan tapi hatine koyo setan. Jilbabe pink. Langsung awas. Jadi kan dia awas tuku tiket wae. Nah, saking bersyukurnya malaikat Jibril, dia sholat 2 rakaat. Tapi Anda tahu berapa lama panjangnya sholat Jibril? 1 rakaat dia lakukan selama 20 tahun. 2 rakaat berarti 40 tahun. Bersyukur atas apa anugerah Allah. Coba awake dhewe biyen teko Indonesia ra duwe duit, ning kene duwe duit malah kadang-kadang lali karo salat. Makanya saya tetap angkat tangan kepada mereka yang mau sholat walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Sholat di jero WC, sholat di jero kamar mandi, tetaplah sholat dengan keadaan apapun. Aku sholat Gus, andinge babi, ora apa-apa. Gusti Allah tetap bisa bedake endi kungyan endi babi. Betul? Sing cilaka wis dadi kungyan malah ra tau salat, jangan-jangan wis kaya babi. Alhamdulillah. Apa nih? Kalau saya minum jeruk seger. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Tapi bohong. Sing pita tidak, tapi mengandung anaknya. Masuk anak bojomu? Berarti bojomu selingkuh karo ibu-ibu. Tahu kenapa anak babi itu jalannya menunduk? Karena dia malu punya bapak babi. Malu. Beda kalau anaknya kancil, jalannya loncat-loncat saat bahagia. Kenapa? Bangga bapaknya bukan babi.
Makan lah loncat-loncat seneng. Itu bapaknya guru babi. Kenapa babi tidak bisa belok kalau lari? Karena nggak punya spion. Ya babi ini kok pulang Melayu, ini rasa minggu, kudu ngetrek di sini. Ya karena saya pengamat babi sih. Kenapa babi itu diharamkan dalam Islam? Karena makhluk yang paling kotor, bahkan kotorannya sendiri dimakan. Alhamdulillah dari. Malah sekarang tes kriuk kulit babi pakai bismillah ya cangkemmu. Berjarak. Ada yang pernah makan babi? Gak ada, alhamdulillah. Pernah? Oh belum. Ada yang pernah menyentuh daging babi? Alah menjawab. Makanya tetaplah sholat walaupun kamu menyentuh daging babi. Saya yakin menyentuh daging babi dosanya kalah besar dibanding menyentuh uangnya rakyat tanpa hak. Nah, sholat 2 rakaat 40 tahun. Selesai sholat Allah mengatakan begini. Bila, rungono tenan nami. Mila nopo kok awakmu ning gongkong cek gelem sholat. Tak goleke hadis sing pas. Ngatur mana sek. Milo HP-mu ku standby. Ora DM-an karo lanangan wae. Malah DM-an karo lanangane. Sik Mas, aku ngaji bisik. Engko ketemu ning taman, matane. Babi. Kowe ngomong babi aja ndelok aku. Mana ada babi pakai kacamata? Ada. Lah aku meneng ngarep ana ibu-ibu wis tuwa karo kacamata, malah kayak tukang pijet. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril, aku bangga dengan kamu. Salat 2 rakaat 40 tahun. Salatmu sempurna. Sujudmu sempurna, rukukmu sempurna. Tapi Jibril, dibandingkan kepadamu, aku besok lebih mencintai satu umat. Mungkin dia sholatnya tidak sepanjang sholatmu, sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu, bahkan mungkin dia tidak khusyuk ketika sholat lupa berapa bilangan rakaat yang sudah dia lakukan. Ini wis telu apa? Sering? Oh, Akbar. Ini rakaat kepiro? Oh, kemudian baru sholat, juragane wis rewet. Yan! Ayo. Waduh. Ora diganggu karo majikan, kowe ora khusyuk apa meneh krungu suarane majikan. Sampai sholat, rukuk, nuris diceluk. Aku ngising, ngalah wis. Wis langsung hilang Gusti Allah, nuris kelingan silite juragane. Silite apa? Silite ye. Apa ku ye? Bayang. Mbah Lanang bahasa Hongkonge ye. Berarti so anakku ngono bae ye. Kalau Mbak Wedok namanya apa? Bobo. Rondo gatel. Ye. Aku besok ngaji Indonesia ketemu jamaah-jamaah tua, saya langsung bilang para ye rahimakumullah. Ini sholatnya mungkin gak khusyuk banget, gak panjang banget. Bahkan dia lupa berapa jumlah rakaatnya. Tetapi aku cinta dengan umat itu, wahai Jibril. Jibril penasaran. Itu siapa ya Allah?
itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ngatur, kita itu ditakdir menjadi hamba Allah yang bisa sujud, itu sudah bagus. Makanya begitu besok diterima atau enggak, wes awakmu rasa mikir. Aku isi sholat, alhamdulillah. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa sholat. Enak. Ternyata ini mendapatkan perlakuan lebih istimewa dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Satu, ini bulan Maulud loh. Yang kedua, Nabi Muhammad jalan sama bestinya. Ada malaikat jarinya ini jutaan. Nabi Muhammad bertanya, besti. Ya guys. Bedanya NO sama Muhammadiyah itu satu. Kalau anaknya KNO namanya Gus, anaknya Ki Muhammadiyah namanya guys. Hai guys. Apa iya begitu? Nah, itu siapa Bril? Itu malaikat yang tugasnya menghitung berapa jumlah air hujan yang turun ke muka bumi. Jadi ternyata air hujan turun itu dihitung jumlahnya berapa, tetesannya berapa itu dihitung. Ada malaikat sendiri, tapi nggak butuh kalkulator. Beda lah, orang bergajian langsung diposting di Facebook. Sekian dolar Hongkong langsung dikali ke rupiah. Biasanya nulis posting 100 WA, alhamdulillah gajian. Wayai. Tak kono nek gawe ngono kok. Paling awakmu yo. Aku iso ndelok nulis kan mergo sing di kontak mau nulis tok. Ora awakmu duwe nomor aja janjian. Yo lak aku nolak, lak aku gelem. Parani dhewe ora ngomong nulis. Akhirnya Nabi Muhammad mendatangi malaikat ini. Hei malaikat, Nabi Muhammad, tugasmu apa? Ngitung banyu hujan. Ibu-ibu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku untuk rebutan. Iya. Cilik dhewe tak dongake gaji murah mundak selawase. Nek lak sing dicemplungke sing gedhe sing kene tak dongake muga-muga mundak gajine. Nek omah bojone ra diuntal codot. Wis ra ndek bojo. Ya selawat balitane siap-siap. Wis delok wae. Terserah awakmu arep padang yo karo peteng yo arep. Mungkin setelah itu kita tanya jawab. Ayo jawab. Ini sudah ada yang tanya ini. Takon nunggu kan? Ya enggak mau. Kalau aku sini love bareng. Itu percaya merongos sih. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah. Hidup di Hongkong banyak godaan. Jagalah hati, jagalah iman, jagalah iman. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah. godaan setan waspadalah, ingat pasangan menunggu di
Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah kendak-kendaan. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah kendak-kendaan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin di depan itu ada live in habibillah. mandiri kerjasama sama Mas Aris ngopeni santri. Nah, tak gawe sihir-sihir. Beli kacang dapatnya roti, punya uang disimpan di mandiri, di mandiri. Beli bawang dapatnya bakwan, punya uang jangan gendak. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. yen wis mati bandara melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuku pangane entuk tapi dadi kumyan ngurusi. Mangan mlinjo ning dhuwur laut, ye ye ne lato-latone disor. Oke, sesi tanya jawab selama morongnya. Foto orang yang sudah meninggal dunia di medsos. Tergantung. Kalau yang diposting ulama, wali, kayak gambarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika kita memandangnya, nambah keimanan dan ketakwaan kita, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau ada artis sudah meninggal, umpamanya naudzubillah min dzalik, Mbak Julia Perez, kok kamu masih punya fotonya yang seksi kamu posting, kamu dosa. Kasihan yang mana? Makanya bagi anggota keluarga yang keluarganya sering posting yang seksi-seksi, begitu orang yang meninggal, tolong akun medsosnya ditutup, postingan-postingan yang tidak pantas segera dihapus. Pokoknya, gue seksi kok dulu aku. Rungokno kupingmu. Apa benar kalau kita memajang foto orang yang sudah meninggal di medsos, maka orang yang sudah meninggal tersebut mendapat siksa di alam sana? Itu tergantung. Kalau orangnya ketika meninggal semuanya sudah dihapus, kue nyimpen dewe. Sing posting awakmu yo sing dosa, awakmu. Kok golek-goleki salahe uang. Bal-balan. Ah, wong ora nesu Gus. Lah yo wis mati kok nesu lho. Masa ngarai. Tolong kamu jangan diposting dong. Mas pribadi modal gue. Kalau anak perempuan
perempuan yang ditinggalkan ayahnya dari bayi dan tidak pernah dinafkahi sama sekali. Apa kalau si anak ini menikah boleh diwakilkan pakai wali hakim? Tergantung bapaknya nanti. Kalau memang tidak ketahuan bapaknya di mana posisinya, jauh nggak terjangkau, itu boleh pakai wali hakim. Tapi sebelum pakai wali hakim harus pakai walinya sendiri. Toh wali itu tidak harus bapaknya, bisa Pak D-nya, bisa kakak laki-lakinya, bisa adik laki-lakinya, dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak ada baru menggunakan wali hakim. Oke, dinares. Wah kayak Allah. Lo menak untuk uangnya singgi. Di sing amplop ana apa iki? Ora duit tok ya. Oh di luar. Bola kata si Yoping. Ini loh. Assalamualaikum dari Umi 202. Pokoknya nomor piro sableng. Umi toh lemune mimi. Oh. Rokok makmur akan badok kuwi. Apa hukumnya suami tidak memberi nafkah anaknya walaupun sudah cerai sama istrinya? Terima kasih Gus. Ini pengalaman saya pribadi kok Gus. Ini mesti banyak yang lain nih. Apa hukumnya suami tidak memberi nafkah anaknya walaupun sudah cerai? Ada mantan istri, tidak ada mantan anak. Piye-piye kuwi manimu? Bisa-bisanya mantan anak kamu. Tetap wajib menafkahi. Tapi kan banyak yang kalau nggak menafkahi berarti dia dosa menelantarkan anak. Ada mantan istri, nggak ada mantan anak. Kan banyak yang nggak paham, Gus. Ruang Mas. Siapa yang tadi teriak rumah Mas? Jelas salah seorang istri yang anaknya tidak dinafkahi sama suaminya. Yang sempat ramai. Itu banyak orang salah persepsi. Yang saya larang untuk bekerja itu istri saya, bukan istrinya orang lain. Sebagai imam saya boleh nggak buat peraturan untuk istri saya? Bunda, kamu nggak boleh bekerja. Kenapa Bang? Udah kamu di rumah. Karena begitu dulu menikah, saya langsung bertukar tulang. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggung. Mergo wong lanang kuwi tulang punggung, bukan tulang punggung. Aku membatin, kenapa saya melarang istri saya bekerja? Karena perempuan itu kadang-kadang kalau tidak kuat imannya, tidak kuat takwanya, jangankan kok punya penghasilan sendiri, tiap hari dinafkahi saja masih berani sama suami. Contohnya mantan bojone pulung. Kalau sekarang statusnya duduk. Langsung, bah aku ronda bah. Lah, bener boleh nggak istri bekerja kayak kalian? Boleh, tetapi tetap tahu diri bahwa kita adalah seorang istri. Boleh punya penghasilan, tapi jangan semena-mena sama suami. Suamiku biah-biah terus ya salahmu, apa kaya ngono mau pilih dadi bojo. Cinta, ya kono untalan cinta. Wong utang niku wae melas kon bayar raine males. Larap utang luwe manis tinimbang madu, ditagih luwe medeni daripada mak lampir. Allah, mak lampir Allah. Ini dong, Gus kula dereng duwe duit, mau niati. Ya Allah, kula nyuwun, kuatkanlah saya membayar hutang sebelum saya mati. Dengan disi baik. Gitu apa betul? Saran saya satu, kalau punya utang jangan menjauh dari orang yang menghutangi kamu. Kalau bisa malah mendekat. Ojo menjauh. Kuwi lak menjauh ngedoi salah.
Kowe malah setorai wae. Diapi-apii. Lah wae dhewe iki lucu larepe utang ngepi-ngepi. Mbak Nuri saiki kok wayu ya. Jilbabe api. Wetenge lemu tapi seksi. Mesti isinya brodot tok. Bareng ngono aku utang dhisik ya tingkat pengajian. Bahasanya kayak wajar sih dia. Jadi minimal niat dong. Ojo niat ora bayar. Dirusak kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Saya di Hongkong sudah 6 tahun Gus. Insya Allah bulan 12 saya pulang Indonesia. Tidak kembali ke Hongkong lagi sebagai yeye. Sebagai kumian. Saya ingin bertanya, apakah saat pulang nanti saya dan suami perlu menikah lagi, membangun nikah? Kalau kamu nggak ada masalah, untuk apa kamu bangun nikah lagi? Terus ini golek-golek kok. Jangan-jangan kamu punya masalah di sini. Larang deh masalah, ya ora usah nikah, memperbarui nikah. Kecuali mungkin bojomu pernah terlontar, cerai, nggak sengaja atau apalah. Walaupun sudah rujuk, nah itu boleh untuk tajdid nikah. Tapi kalau nggak ada masalah, komunikasi masih rutin, masih video call, ayo yang buka TV. Lah karo bojone dhewe ya ngapa ta? Sing ora lek karo bojone wong. Lah kowe rene kene duwe bojone ning Indonesia, malah video call karo pulau. Hukumnya orang suka sedekah sana sini, tapi hutangnya banyak sampai ratusan juta. Matur nuwun Gus. Potongan senyum. Tak kasih dalil orang berhutang. Rokono. Rokono ya. Wahai para penghutang, dengarkan satu sabda Nabi, hadis riwayat Ahmad. Fidda ini dalam persoalan hutang. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Lau takon Excel ono apa ora gitu. Guna hutang kaos mesti. Kalau takon Excel ono apa ora. Jadi susunya gede. Takon Excel kok. Oh, aja hadis ono Excel. Karena aku jadi gak fokus. Ono mau hadis malah Excel ono apa ora. Tak kira mbak hadis Excel ki opo. Law anna rajulan qutila fi sabilillah. Kalau seandainya ada seorang mati fi sabilillah. Summa asa kemudian dihidupkan lagi. Pisan. Summa qutila fi sabilillah kemudian mati lagi yang kedua kalinya dalam keadaan fi sabilillah. Summa asa kemudian hidup lagi. Berarti mati hidup sudah 2 kali. Summa qutila fi sabilillah mati lagi yang ketiga kalinya fi sabilillah. Summa asa kemudian dia hidup lagi. Tapi apa kata Nabi? Walaihi dainun dan dia punya hutang. Madakhalal jannah hatta yuqdiya dainahu. Maka dia tidak akan bisa masuk surga sehingga dia membayar hutangnya. Jadi kowe amalmu kaya ngopo, duwe utang kowe duwe duit lan niat bayar, kowe ora bakal iso mlebu surga. Bahkan orang yang mati syahid 3 kali sekalipun itu tertolak oleh surga. Gus, lan utang itu apa mesti iso bayar? Kanjeng Nabi jamin. Man akhoda amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang lain alias berhutang. Yuridu ada, dia niat bayar, ada Allah anhu, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayarnya. Waman akhoda yuridu islafaha, dan barang siapa mengambilnya serasa bermaksud tidak melunasinya, aslafahullahu azza wa jalla, maka Allah akan merusak orang tersebut. Orang kena wong utang niat orang bayar. Apa meneh utange nggih maksiat. Utange nyenengke gadun. Nggih nyetengke bocil. Nggih nyenengke bojone wong. Nggih nyedok ya. Hati-hati. Mau diulangi kali. Wih. Lah bagaimana kalau dia penampilannya banyak sedekah? Tapi dia banyak hutang, bayaran utangmu dhisik. Kuwi luwih wajib. Kok sedekah kuwi hukume sunnah. Lah sedekah wajib jenenge zakat. Ndok.
Aku udah ngerti wongnya lagi. Yo niat bayar. Tapi Ojo janji-janji niat doang. orang bayar. Yang nggak boleh itu niat nggak bayar. Nggak boleh. Tapi Saya orang Nganjuk, bukan gara-gara munculnya Gus Samsudin itu saya jadi bisa menceritakan dukun kuwi apa. Saya tidak perlu menuduh Gus Samsudin dukun atau bukan, tapi kemudian pelajarannya kita harus berhati-hati. Belajar yang benar, jangan percaya dengan dukun. Kenapa dukun diarani wong pinter, mergo teko wong goblok. Berarti nggak jadi masuk Hong Kong menyelamatkan Kungyan dari istilah wong goblok. Tapi Gus Samsudin tetap didongake. Moga-moga selamat. Gus, saya orang Nganjuk mau bertanya, seumpama majikan sudah tahu kalau saya tidak makan babi, tapi disengaja dikasih dicampur waktu masak, bagaimana Gus solusinya? Wong larang ngerti kuwi ora dosa. Mino lah iso ora usah takon. Ya lah iso takon. Kaya kancaku, Gus kula mboten mangan daging babi, tapi saya penikmat kulit kerupuk babi matamu ku ya. Nah, nggak boleh. Tapi kalau kamu makan nggak tahu itu isinya babi ya kamu nggak dosa. Bodoh karo kasus ini. Suami masuk kamar, kelon, ngerti ini di kamar ini bojone. Ya, ternyata begitu rampung lampunya duduke. Loh, kok nulis? Itu piye? Lah, tahun dibahas. Assalamualaikum, minta doanya Gus supaya rintisan IPPNU Hongkong segera diresmikan. Amin. Dan salam dari PCI IPPNU Hongkong. Terima kasih. Fitria Ati Indah Bambang. Belum udah Bambang. Tolong ya kalau nulis Arab-Arab gini hati-hati. Kayak ayat-ayat Quran ini hati-hati loh. Kayak gini kan kadang dibuang di tong sampah. Itu berarti kamu buang ayat. Jangan gampang nulis gini, kecuali kamu bisa menyimpannya. Makanya saya tuh nggak mau pakai topi la ilaha illallah, pakai kaos la ilaha illallah. Khawatir gue neng WC ngising kaos la ilaha illallah orang dicopot. Mosok la ilaha illallah kan ngancani ngising. Kenapa? Terus biasa-biasa aja. Makanya kayak topi, saya dikasih topi la ilaha illallah. Sing nganggomu yo ora cemok. Eman-eman la ilaha illallah. Jangan latah lah. Kamu yang mau menikah besok umpamanya, nggak usah tulisi ayat dalam undangan kamu. Dia apa? Uang undangannya bar diwaca dibuat gini apa betul? Iya. Main ketok Islami Gus, lah pengen ketok Islami undangannya rasa mau tulisi ayat, tapi ini sesuai dandane raimu kayak kubah masjid. Wes ya, jam 2:30. Mudah-mudahan gak ada undangan Hongkong lagi. Himbah. Saya punya anak angkat perempuan, tapi saya tidak pernah cerita kalau anak tersebut anak angkat, termasuk keluarga saya. Jadi bintinya nama suami saya. Gak boleh. Perempuan itu kalau menikah harus menggunakan wali. Kalau laki-laki tidak harus menggunakan wali, dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Kalau perempuan nggak boleh, itulah pentingnya akte kelahiran. Kalau dia bukan anak dari suamimu, anak angkat orang lain, ya nggak boleh. Kecuali kalau dia anak suamimu, kemudian menikah dengan kamu, nah itu boleh. Kalau ini dari istri bapak lain, ya nggak boleh. Terus bagaimana kalau dia menikah? Ya nggak bisa. Wali hakim jatuhnya. Terakhir. Assalamualaikum Pak Kiai, tulisan tak ngomong sopo. Oke mau sing MK kayak. Sebetahur rahmah kan mau. Kayak kasih tahur rahmah itu. Siapa nih takon? Sorry. Kamu takon mau. Kowe takon po. Kamu gak usah minta uang, minta nafkah saja. Iya. Ada pulung nih gila. Yang dibaca. Gue tak mau coba.
Yang Mbak Hitam itu. Satu lagi siapa Pak Nuris? Satu lagi siapa? Malah saya, orang kapan Nuris. Terus minta duitnya Pak? Iki Hongkong duitmu mau. Maksudnya mau jalan mana timbilin matamu. Apa Bu? Bagi jadi niat ngaji pengen ngerampok aku. Udah dulu. Harta nafkah yang sampai di bahannya kan banyakku jebol. Hasbi Rabbi. Suami saya sudah menyuruh saya cari laki-laki lain. Wongnya sing ndi? Wongnya sing ndi? Ora aku. Iki wong lanang model apa ya? Bagaimana hukumnya suami saya sudah menyuruh saya mencari laki-laki lain? Terima kasih. Langsung budal gas. Lah cah iki kok dikongkon mangan dhewe. Budal. Berarti sama halnya dia sudah mentalak loh. Iya toh? Ya. Kuwi pegatan wae. Ya. Suwen. Suwen. Nikah ditalak, Samsudin bertindak. I love you full Gus Samsudin. Apa tadi? Izin tanya Gus, apakah sudah jatuh talak bagi pernikahan siri yang sudah bertahun-tahun tidak komunikasi tanpa ada ucapan talak dari suami? Pertanyaannya masih nafkahi batin lahir nggak? Artinya batin tuh enggak tapi lahir iya, umpamanya masih transfer duit. Kalau enggak ya jelas, wong nikah resmi saja 3 bulan berturut-turut tidak ada nafkah batin dan lahir, otomatis jatah talak 1. Apa meneh mau nikah sini bertahun-tahun. Rumana. Kowe karo cangkeme wong lanang percaya wae. Dik, aku tanggung jawab karo awakmu, Dik. Salah. Jatuh ini. Assalamualaikum. Sugeng siang. Saya ngomong bengi ya sapa? Saya mau bertanya tentang puasa weton. Apa hukumnya puasa weton bagi umat Islam? Yang benar itu sebenarnya puasa hari kelahiran, yaumul miladi.
Mau dibuat petonan selapanan pisan oleh, benhari lahirnya juga boleh. Contoh, anak saya pertama itu minggu legi. Setiap minggu legi bunda puasa, itu boleh. Mau tiap minggunya puasa juga boleh. Juga pas peton itu juga boleh. Itu puasa hari kelahiran. Yang puasa haram itu puasa ngebleng. Umpamane sewengi sehari semalam belas gak makan, itu haram. Haram. Kalau puasa dari subuh sampai maghrib boleh. Tapi nanti buka saya jam subuh lagi Gus, itu haram. Gak ada dalam Islam. Kalau Gus kita puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud. Sing pita tidak, tapi mengandung anaknya. Masuk anak bojomu? Berarti bojomu selingkuh karo? Ibu-ibu tahu kenapa anak babi itu jalannya menunduk? Karena dia malu punya bapak babi. Malu. Beda kalau anaknya kancil, jalannya loncat-loncat saat bahagia. Kenapa? Bangga bapaknya bukan babi. Jadi makanya lah loncat-loncat seneng. Itu bapaknya dulu babi. Kenapa babi itu gak bisa belok kalau lari? Karena nggak punya spion. Ya babi ini kok pulak melayu, ini rasa menggo, kudu ngetrek di sini. Ya karena saya pengamat babi sih. Kenapa babi itu diharamkan dalam Islam? Karena makhluk yang paling kotor, bahkan kotorannya sendiri dimakan. Alhamdulillah nih. Malah sekarang tes kriuk kulit babi pakai bismillah ya cangkemmu. Penjara. Ada yang pernah makan babi? Gak ada, alhamdulillah. Pernah? Oh belum. Ada yang pernah menyentuh daging babi? Alah menjawab. Makanya tetaplah sholat walaupun kamu menyentuh daging babi. Saya yakin menyentuh daging babi dosanya kalah besar dibanding menyentuh uangnya rakyat tanpa hak. Nah, sholat 2 rakaat 40 tahun. Selesai sholat Allah mengatakan begini. Bila, romono tenan nanti. Bila nopo ke awakmu nih gongkong cek gelem sholat. Tak boleh ke hati sing pas. Ngatur mana sek. Milo HP-mu ku standby. Ora DM-an karo lanangan wae. Malah DM-an karo lanangane. Sik Mas, aku ngaji dhisik. Engko ketemu ning taman, matane. Babi. Kowe ngomong babi aja ndelok aku. Mana ada babi pakai kacamata? Ada. Nah, aku meneng ngarep ana ibu-ibu wis tuwa nggo kacamata, malah kayak tukang pijet. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril, aku bangga dengan kamu. Salat 2 rakaat 40 tahun. Salatmu sempurna. Sujudmu sempurna, rukukmu sempurna. Tapi Jibril, dibandingkan kepadamu, aku besok lebih mencintai satu umat. Mungkin dia sholatnya tidak sepanjang sholatmu, sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu, bahkan mungkin dia tidak khusyuk ketika sholat lupa berapa bilangan rakaat yang sudah dia lakukan. Itu bisa lupa apa? Sering? Ini rakaat kepingiran. Oh, kemudian baru sholat, juragane wis rewet. Yan! Waduh. Ora diganggu karo majikan, kowe ora khusyuk apa meneh krungu suarane majikan. Kowe sholat, rukuk, lurus diceluk. Aku ngising, ngalah wis.
Wes langsung hilang Gusti Allah nulis kelingan silite juragan. Silite apa? Silite ye. Apa ku ye? Bayang Mbah Lanang. Mbah Lanang bahasa Hongkonge ye. Berarti so anakku nyuruh baik ye. Kalau Mbak Wedok namanya apa? Bobo. Rondo gatel. Ye. Aku besok ngaji Indonesia ketemu jamaah-jamaah tua, saya langsung bilang para ye rahimakumullah. Ini sholatnya mungkin gak khusyuk banget, gak panjang-panjang banget. Bahkan dia lupa berapa jumlah rakaatnya. Tetapi aku cinta dengan umat itu, wahai Jibril. Jibril penasaran. Itu siapa ya Allah? Itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ngatur, kita itu ditakdir menjadi hamba Allah yang bisa sujud, itu sudah bagus. Makanya begitu besok diterima atau enggak, wes awakmu rasa mikir. Aku isi sholat alhamdulillah. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa sholat. Enak. Ternyata ini mendapatkan perlakuan lebih istimewa dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Satu, ini bulan Maulud loh. Yang kedua, Nabi Muhammad jalan sama bestinya. Penghitung undang jawab, ada yang gak bisa aku hitung. Apa? Rondo. Katanya dia jahe, dia janda heran. Tapi kalau di Hongkong paling banyak rojali, rombongan janda liar. Dijawab, yang nggak bisa aku hitung itu apa? Ketika seorang hambamu, umatmu membaca sholawat kepadamu, aku tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang diberikan kepada hambamu tersebut. Membaca sekali saja, malaikat mengatakan, aku gak pernah tahu, gak bisa menghitung berapa jumlah rahmat itu. Makanya kenapa kalau kita kajian pasti dimulai dengan sholawat. Di tengah-tengah ada sholawat. Ternyata ibadah itu yang paling gampang itu dan langsung mendapatkan balasan cuma dua. Satu sholawat, dua sodakoh. Itu aja. Sholawat, sodakoh. Makanya penyuwun sewu, bulan Maulid seperti ini, kata Habib Lutfi, minimal Anda membaca sholawat 16.000. Lah 16.000 sebulan, itu berarti sedino mau 500. 16.000 sedino, mang contoh Bunda itu minimal 20.000. Tak kalau dia sholawatan. Ayo bun kelon. Allah Muhammad. Enak bun. Saru. Malah jawab kali rasane. Saru, ada cakile. Tuaku karo sandal wae. Dua ini mohon maaf. Amalan yang langsung dibalas kontan oleh Allah. Satu sholawat, dua sodakoh. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat saya di Hongkong bisa melakukan itu walaupun sebagai seorang kungyan? Jawabannya bisa. Isah-isah karo sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ora apa-apa, ngerok iye. Ini aku ngerok iris. Oke. Jika golok, jika balsam. Bismillah niat ingsun ngerok iye. Sing lato-lato dhewe wis kisut. Salatullah salamullah Salatullah salamullah
Panggonku yang awal tadi tak selawat. Kongkong jadi BNI meninggalkan anak, meninggalkan suami. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Amin. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ada gajah mangan roti. Ayo sedekah si Nabi ngaji, ono gajah mangan gorengan, sing ra gelem sedekah cangkeme udunan. Apa? Suruh balik keliling. Yuk kau saya tak goleke. Ada Bu Nuris Ababe Mambu. Jadi, yang tanya nanti habis sorban keliling. Ya tergantung, saya akan menjawab pertanyaan kalau sorbannya banyak, kalau enggak ya nggak tak jawab. Si Bu Nuris ngejak serban keliling untuk disumbangke. Saya kira tak ada itu. Siji sholawat, loro sedekah. Ternyata itu dua amalan yang langsung dibalas kontan oleh Allah. Tak kasih contoh ya. Kemarin ulang tahun Oraji, saya pertama kali niat memberikan umroh gratis kepada jamaah 20 orang. Alhamdulillah. Ternyata jadinya 22 orang. Gara-gara apa? Satu, ternyata yang mimpin mujadah di pondok saya itu belum pernah umroh. Langsung saya bilang, Pak Kiai jenengan tindak rasa diundi. Yang kedua siapa? Mantan maling dari Grobogan Purwodadi. Dia maling bertahun-tahun, dia gaweane mendem, gaweane nyopet, gaweane merampok, pengen tobat. Saya tanya, cita-cita kamu pengen apa? Saya pengen umroh, dia saya pengen tobat. Ya sudah, kamu tak umrohkan. Nangis. Berarti saya ngumrohnya 22 orang. Pertanyaannya, apakah saya bangkrut? Ternyata tidak. Saya tanya sama istri saya, ternyata uang saya malah tambah banyak. Bati matamu bati. Bati. Lah ngaji ning pondoke Gus Miftah iki ora ana kotak infak, ora ana serban, ning masjid yo ora ana kotak infak. Padahal santri sing dikelola karo Mas Aris iki kabeh gratis sak sekolah, kok malah badi to iki. Lu kamu dudeng lho, apalagi sekarang Gus Miftah kalau ngaji di Indonesia malah ngaji dom. Ternyata saya tidak. Gini, kowe lak gelem takon, sing takon tak duit bae engko, ning bar sedekah. Iki jimat, oke? Iki penglaris. Soalnya aku ngerti kowe wingi ketemu Samsudin pengen njaluk penglaris toh. Tetep ora kena sengit karo Samsudin. Wong menungso kuwi modele dhewe. Minimal lagi lengkap donya. Sopo ngerti Gusti Allah nonton Samsudin malah guyu kae. Ono wong ngomong ora nganggo sandal kae dolan kae. Sopo ngerti Gusti Allah malah seneng. Ya Allah. Malah ngaji dua karo Nuris. Lah jenengan bangsa ngoten niku ora usah takon kula senengane ngaji, ora acting. Nah, sini. Gua sing takon tak jimat.
Aku nggak duit Riz. Ngopel, gue sugih kok. Aku duwe real lah. Aku duwe real lah. Real lebih cepat haji, real. Oh, kan dolar. Apa Riz? Ini macam mana dia? Gue wis ngundang murah dinyang. Malah. Ayo saya sedekah bareng-bareng. Godo tuh ora? Nggak dulu utang. Gus, aku tanggung kowe cangkem. Ternyata padange kubur itu selain sholat, siji mergo sholawat, loro mergo sedekah. Berarti semakin banyak sedekahmu, semakin padang kuburmu. Semakin pelit awakmu, semakin peteng kuburmu. Wis peteng cokot kalau jengking. Malah kurang ngajar, aku tak sanggup lilin Gus. Awas besok takoni. Cakungnya, bro. Ngapa? Ning ngomong ngopeni yeye. Apa yang kamu lakukan bersama Yeye? Jawaban kamu nanya. Iya bu, kalau malaikat cangkemmu. Iya. Langsung nulis bengok pelan-pelan Pak Sopir. Ayo. Lah pengen padang kubure jembar kalangane salat, sholawat, sedekah. Semakin oke sedekah semakin padang kubure semakin pelit, semakin peteng. Kok nggawa duit pura-pura ra nggawa duit tak dongake tekan omah duwite ilang.